Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran ya. Sekarang kita masuk ke tema 3 yang berjudul tugasku sehari-hari. Kemudian kita sekarang di subtema 2 tugasku sehari-hari di sekolah ya. Karena kemarin itu tugasku sehari-hari di rumah, sekarang kita pindah tempat di tugasku sehari-hari di sekolah. Kemudian pembelajarannya adalah pembelajaran 1 dan 2. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, bismillah. Selesai, oke. Kalau gitu kita mulai saja. Nah, di sini ada bacaan ya, yang berjudul tugasku sehari-hari di sekolah. Nah, ini Bapak bacain ya. Hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara bendera ya, upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenal lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Semua siswa bertugas menjaga dan merawat sekolah. Nah, jadi ini adalah yang berjudul ya, tugasku sehari-hari di sekolah. Nah, di mana Edo dan teman-temannya hari Senin ya, itu datang lebih awal. Kenapa ya? Karena setiap hari Senin itu semua sekolah itu melaksanakan yang namanya upacara bendera. Nah, kalau misalnya nanti kalau kita udah belajar normal ya di sekolah, tentunya tiap hari Senin itu kita akan upacara bendera, di mana di dalam upacara kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, akan mendengar pembina upacara yang merupakan guru dari sekolah kita ya. Kemudian kita akan membaca Pancasila bersama-sama, lalu kita mendengar undang-undang yang dibacakan oleh petugas upacara. Nah, jadi itu adalah rentetan kegiatan ketika nanti upacara bendera ya. Nah, selanjutnya, nah di sini merupakan sekolah dasar Negeri Nusantara 01 ya. Nah, SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10 ya. Nomor 10. Kemudian sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Nih, lihat nih sawah ya, kanan dan kiri. Kanan ini kanannya sekolah, ini kirinya sekolah ya. Ini terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Nah, ini depannya sekolah ada rumah warga, toko, fotokopi. Nah, jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa jalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Nah, ya. Jadi ini adalah sekolah ya, sekolahnya Edo ya. SD Negeri Nusantara 01. Nah, ini terletak di Jalan Nusantara ya. Tentunya ini nomor 10, sebelah kanannya ini sawah, sebelah kirinya sawah, kemudian depannya rumah warga, toko, fotokopi, ada puskesmas juga ya, ada balai kelurahan. Nah, tentunya murid-murid atau anak-anak yang sekolah di sini ya, sarana untuk berangkat ke sekolahnya bermacam-macam. Kalau misalnya rumahnya dekat, bisa jalan kaki, tetapi kalau misalnya rumahnya jauh bisa diantar orang tuanya atau bisa menggunakan kendaraan umum atau angkutan umum seperti angkot ya. Nah, itu. Nah, kalau sekolah kita kan depannya tidak dilewati angkot ya, karena kebetulan kita itu tidak berada di jalan raya ya, karena sekolah kita itu 012 itu ada di sekitar pemukiman ya, pemukiman warga ya.
Nah, jadi ini ada tugas 1 ya, halaman 46 sampai 47. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Jawablah dengan denah dan teks bacaan berikut. Nah, ini kalian bisa menjawab ketika kalian lihat gambar yang tadi barusan ya, denah sekolah tadi sama bacaan yang tadi. Nah, ini nomor 1. SDN Nusantara 01 terletak di jalan apa? Tadi udah disebut di bacaannya ya. Nomor 2, di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 01 terdapat. Nah, itu tadi juga ada. Kalau misalnya kalian lihat denahnya itu udah terlihat jelas. Kemudian di seberang SDN Nusantara 01 terdapat. Nah, ini juga gampangnya. Jadi seterusnya ya, dari nomor 1 sampai 10 ditulis soalnya, kalian tinggal lihat ya, lihat denah yang tadi ya, lihat denah yang tadi ya, atau bisa baca bacaan yang sebelahnya tadi itu ya. Baru kalian bisa menjawabnya. Nah, selanjutnya di sini ya, ini ada uang Siti, Dayu, dan Beni ya. Siti, Dayu, dan Beni. Nah, kita lihat nih, ada pecahan yang bermacam-macam, ada 500, ada 500, 500, kemudian ada 200, ada juga 1000 dan 1000 ya. Nah, di sini ayo menghitung uang Siti, Dayu, dan Beni. Nah, pertama-tama kita hitung dulu uang Siti ya. Kita lihat nih, uang Siti ini ada berapa ini? Pecahannya ada pecahan 500. 500-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis 4 ya. 1 ya, uang Siti ada 500, 500, 500, 500. Nah, kita lihat nih, 1, 2, 3, 4 ya. Sesuai sama ini, 1, 2, 3, 4. Kalau sudah, kita jumlahkan. Jadi 500 ditambah 500 berapa? 1000. 1000 ditambah 500, 1500. 1500 ditambah 500 sama dengan 2000. Atau ya, karena ini sama ya, 500-nya kemudian ada 4, kita kalikan juga bisa ya. Jadi 4 dikali 500. Karena 500-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi sama dengan 2000. Ya. Lalu selanjutnya kita hitung uangnya Dayu. Ya, kita lihat nih pecahannya. Ada pecahan 500 dan 200. Nah, 500-nya ada berapa? 1, 2. Ya. Jadi ini 501, 2 kita tulis. Kemudian ada berapa ini pecahan 200-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, kita jumlahkan. Ya. Jadi 500 ditambah 500 sama dengan 1000. 1000 ditambah 200, ditambah 200, ditambah 200, ditambah 200, ditambah 200. Atau ini 200-nya kan ada 5 ya. Kita langsung kali aja 200-nya. 200 dikali 5 sama dengan 1000. Nah, 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000 ya. Ini kalau dijumlahin hasilnya 2000. Kemudian uangnya Beni kita lihat ada pecahan berapa? Ada pecahan 1000-nya ada 2 ya. 1, 2. Gampang tinggal tulis 1 ya, ini udah ditulis. Kemudian ditambah lagi 1000. Jadi 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Jadi uang Siti, Dayu, dan Beni ya, nilainya sama. Uang Siti 2000, uang Dayu 2000, uang Beni juga 2000 ya. Yang membedakan hanya pecahannya saja nih. Kalau Siti 500-nya ada 4 ya. Jadi di totalnya 2000. Sedangkan Dayu ada pecahan 500-nya ada 2, sedangkan pecahan 200-nya ada 5. Jadi kalau di total-total juga tetap 2000. Sedangkan Beni ya ada uang pecahan 1000-an 2. Jadi kalau dijumlahkan juga 2000 ya. Jadi ini ya caranya. Nah, selanjutnya mengenal nilai kelompok pecahan nilai uang ya. Kalau ini ya ada seratusan 2 jadi 100 ditambah 100 sama dengan 200 rupiah ya. 200 Rp. Sedangkan ini 500 ditambah 100 sama dengan 600 rupiah ditulis ya. Jadi nilai uangnya 600 rupiah. Kemudian ini ada 100 ditambah 100 ditambah 200 sama dengan 400 rupiah ya. Jadi ini. Nah, selanjutnya di sini tugas 2 ya. Ini pasangan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama.
Nah, jadi kalian lihat nih ya di halaman 50. Tugasnya cuma ini aja ya. Cuma ada dua yang tugas keduanya. Jadi kalian cocokkan nih, jodohkan. 500 yang mana? 1000 yang mana ya? Kalian gambar ini ya. Nggak perlu bagus, tulis aja lingkaran, terus ada angka 500 ya. Ada tulisan 500 atau ini 1000. Ini juga ya. Nggak perlu bagus-bagus ya, tetapi kalian tetap gambar. Kalau sudah, kalian jodohin. Yang 500 yang mana? Yang 500 yang mana atau yang Rp1.000 yang mana ya, kalian tinggal jodohkan. Nah, di halaman selanjutnya di sini ada gerak dasar tari ya. Ini Siti yang sedang berlatih. Nah, ini kalian bisa lihat dari beberapa gambar di sini ya, merupakan dasar tari di mana gerak dasar tari ada posisi sikap awal menari, kaki merapat, badan tegap. Atau di sini posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap ya. Lihat nih badannya. Kemudian gerak menekuk tangan ke samping ya. Ini ada tangannya ke samping, kemudian gerak menekuk tangan ke atas ya. Ini ya, tangannya perhatikan di sini, lihat ya. Ini tangannya ke atas. Lalu selanjutnya di sini posisi kaki berjingkat atau jinjit ya. Jinjit ya. Ini lihat nih kakinya. Kemudian gerak mengangkat kaki ya. Jadi kaki itu nggak bisa diangkat dua-duanya ya. Itu namanya lompat ya. Jadi ini gerak mengangkat kaki, maksudnya salah satu kaki diangkat. Lalu di sini gerak menekuk tangan ke depan. Lihat nih, tangannya ke depan. Kemudian posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Nah, jadi ini adalah gambar dari yang namanya gerak dasar tari ya. Jadi kalian harus tahu nanti kalau misalnya ada soal ya, ini gerak dasar apa ya. Nah, jadi kalian tinggal pahami ini atau tinggal jawab ya. Nah, selanjutnya di sini ada bacaan bermain Candy Girl ya. Jadi di sini ada keterangannya. Siswa yang digendong, siswa yang menggendong. Jadi siswa yang digendong itu ini yang warna biru ya. Kemudian siswa yang menggendong ini yang warna putih ini ya. Nah, ini keterangannya. Siti bersama teman-teman bermain Candy Girl. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Setiap kelompok anggota berada di tanda titik. Kelompok pertama melempar bola dari titik satu ke titik berikutnya. Jika bola dapat ditangkap, anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Apabila bola gagal ditangkap, maka kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati satu putaran akan mendapat poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok harus bertindak sportif. Nah, jadi ini adalah penjelasan dari Candy Girl. Mungkin ini masuk ke PJOK biasanya. Kalau misalnya kalian praktek PJOK, diajarin beberapa permainan-permainan ya. Jadi ini ya, jadi mereka itu kayak ada dua tim ya, di mana satu kelompok itu terdiri 5 anak ya. Jadi sebelum menggendong mereka harus melempar bola dulu ya. Kalau misalnya ditangkap, jadi jika bola dapat ditangkap anggota kelompok pertama yang digendong menuju titik berikutnya. Jadi ini main gendong-gendongan gitu ya. Mungkin ini akan dijelaskan nanti ya ketika kalian belajar PJOK nanti ya, karena ini termasuk dari pelajaran penjas. Nah, selanjutnya ini bukan tugas ya. Pasangkan kosakata berikut dengan gambarnya. Nah, kira-kira di sini ada gambar ya, ada 3 gambar, kemudian ada bacaan sportif, bekerja sama, ingin menang sendiri. Nah, kita jodohin nih kira-kira ini gambarnya yang mana yang cocok? Apakah sportif, bekerja sama, atau menang sendiri? Nah, nomor 1 menurut Bapak ini adalah sportif ya. Kemudian yang di bawah ini adalah kelompok yang ingin menang sendiri ya. Ini adalah orang yang ingin menang sendiri. Kemudian yang di bawahnya adalah bekerja sama. Lihat ya. Dia lagi salaman. Jadi ini ya, ini adalah penjodohannya. Oke ya, sekian pembelajaran dari Bapak. Apabila ada yang ingin bertanya, hubungi Bapak melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.